sikap kamu lemari es 4 pintu, apalah segala macam, itu gak bagus loh. Itu menghina ibunya dari anak-anakmu loh. Ibu, saya pakai daster di kamar saat bangun pagi belum mandi. Saya pakai daster lagi. Saya tidur, Bu. Dia pergi ke kantor jam 6, dia pergi pulang dari kantornya jam 12 malam. Bagaimana saya mau pakai tank top, celana pendek seperti yang Mas Helmi bilang? Gimana? Aku bawa masalah kita ke sini itu supaya kamu tuh sadar. Kamu tuh udah sangat menghina aku, Mas. Ceraiin aja, susah amat sih. Yang kamu kata-katain dari tadi itu ibunya anak-anak kamu loh, Zan. Betul, Mbak. Betul, memang betul. Sekarang gini, saya mau tanya. Dia sebagai seorang istri, baik nggak? Lepas dari masalah fisik, baik nggak? Dia dulu cantik, Mbak. Bukan, saya nggak tanya fisik. Saya tanya dia sebagai istri. Melayani Anda dengan baik kah? Sebagai seorang ibu, apakah dia merawat anak-anaknya dengan penuh kasih sayang? Oke, itu saya percaya sama dia. Iya, itu yang saya tanya. Lepas dari fisik, saya cuma mau pengakuan dari Anda bahwa dia adalah seorang istri dan ibu yang baik, lepas dari masalah fisik. Oke, Mbak. Benar? Benar. Ya udah, itu yang saya mau dengar. Dan itu sama sekali tidak bisa menjadi bahan pertimbangan buat Anda memperlakukan istri Anda seperti Ada itu. yang lebih baik lagi kali, Mbak. Ini udah kejadian, Dian, dia udah menikah lagi. Iya, ada yang lebih baik lagi. Kalau nggak dia nggak nikah lagi, Saya Mbak. pergi, saya pulang itu dia pakai dasteran. Weekend pun dia juga dasteran. Ah, itu hanya alasan kamu aja, Rojan. Itu hanya alasan aja, Rojan. Saya sampai miris. Itu hanya pengecualian supaya kamu bisa menikah lagi dengan yang lain. Udah, Mbak. Aku sering nanya ya, Mas Rudi ya, ke dia, ke suami. Apa kurangku? Apa kurangku? Ya, kamu Dia kurang selalu bilang, kurus. udah cukup. Kamu selalu bilang udah cukup mulu. Jangan dusta kamu. Dia bilang cuma satu, kurang kurus. Dia nggak bilang. Kurang kecil. Barusan dia Dia ngomong. nggak bilang. Barusan dia ngomong. Selain itu juga kurang kurus, si Pipi ini kalau saya ke rumahnya dasteran terus, gimana suaminya nggak? Besok buang daster dia, ganti dengan gaun malam. Ya Pak Lima ya. Oke. Buang dasternya besok. Terang aja kan dia bete. Ganti dengan tank top semua besok ya. Kurang ajar kamu Santi ya. Menghina adik saya terus dari tadi. Dian gitu laksanakan, besok kita buangin daster di rumah ini ya. Mbak Rem 40 tahun lebih menikah. Pakai daster nggak? Aduh, Kalau di rumah. memang Vivi, itu pakaian yang disebut-sebut tadi itu, pakaian rumah, itu yang untuk di kamar. Bukan untuk keluar kamar. Dalam rumah, ada siapapun, cuman anak-anak sekalipun, sporty looking. Dandan itu untuk siapa? Diri kamu dan anak-anak kamu dan suami. Boleh itu saya betul. potong, Mbak Rem? Sebentar. Vivi, sekarang ini, dibandingkan foto yang tadi, kamu tuh seksi sekali sekarang. Dia nggak pernah lihat. Sudah, Bukannya kamu minder dengan gembrot Diam, kamu itu. diam kamu. udah. Rosan, Sebentar, Mbak Rem, kamu kita tuh dengarkan Mbak Rem tahu dulu. nggak Rosan? Kamu tuh bicara seperti dari tadi tuh kayak anak kecil kamu belum dewasa. Punya istri 2. Belum dewasa, Punya dia istri istrinya 2. apalagi dewasa 4. Bayangkan tuh. Saya juga takut soal itu. Tapi sikap kamu lemari es 4 pintu, apalah segala macam, itu nggak bagus loh. Itu menghina ibunya dari anak-anakmu loh. Ibu, saya Apa? pakai daster di kamar saat bangun pagi belum mandi. Saya pakai daster lagi. Saya tidur, Bu. Dia pergi ke kantor jam 6, dia pergi pulang dari kantornya jam 12 malam. Bagaimana saya mau pakai tank top, celana pendek seperti yang Mas Helmi bilang? Gimana? Kalau saya sih pakai tank top jam segitu masuk angin, Iya, Mas. Tambah sama bau minyak angin sama Tapi demi kerokan suami nggak dong. apa-apa kan? 5 menit pakai tank top nggak? Mas Helmi kok? Kayak anak kecil. Iya. Masih belum dewasa, tapi Itu pura-pura yang saya- dewasa, punya istri lagi. Rojani seperti anak-anak yang punya permen lollipop, ya, udah bosen, tapi lollipopnya dipegangin terus, nggak boleh diminta. Dimuat Sangat terus. betul. Tapi dia cari permen yang lain. Tapi mau permen lain dikantongin. Ini kalau dia kan Dia sudah mulai bodoh gitu sadar. menurut dia. Dia sudah mulai sadar loh. Buta kamu, Mas?
Dia Vivi, sudah mulai sadar loh. Apa, Bu? Vivi juga sebagai Dia mantu baru nggak bisa ngerawat 3-4 diri. bulan lalu Mbak, dia sadar. Daripada tidak sama sekali. Roja, Dia malu-maluin, Mbak. Padahal saya Kalau nyuruhnya udah dibawa 5 ke tahun, undangan 6 ke tahun yang pesta, lalu. dia tidak bisa Ibu pakai baju yang Mas Helmi, Mbak Dia, nggak coba bisa. lihat. Dia nggak bisa balik. Sini harus dipertahankan. Roja, itu ada usahanya Roja. Gak ada usahanya dia udah Mbak. kecil badannya. Mbak Teti harus bisa bilangin adanya, Mbak cantik langsing, kenapa adanya jadi gendut begitu? Dulu juga dia nggak bisa ngurusin dirinya. Ibu sendiri sekarang seperti apa? Mbak nggak boleh Loh. ikut-ikutan. Jangan bicara begitu. Oke, oke. Enaknya aja. Mbak Re mau ngomong? sendiri. Sebentar. Sebentar, keluarganya Mbak Re, silakan. Vivi, Sebagai yang sudah lebih ibu, saya juga gemuk loh. Sekarang. Lebih besar. Ya kepala 6 ke atas sih nggak apa-apa. Mbak Re bukan gemuk, Tetap besar. apa? besar. Apa dibilang? Tapi Besar. suami Mbak Re bukan Rozan. Yes, Bentar, saya mau bicara sama definitely. ibunya. Ibu dari Rosan sama kakak ya, Santi. Ibu sudah tahu kondisinya Vivi yang oversize. Oversize. Kalau mengatakan satu benda itu mengatai orang tidak baik, itu anak ibu. Tetap anak ibu. Ibunya dari cucu, ya kan? Alangkah bahagianya mengajarkan Putrinda. Mbok ya, coba ya apa ini carikan baju yang model karung pun taruhlah karung. Tetapi kan selera-seleranya dari ibu dibawa ke sana. Andai kata itu bukan ikut berpihak kepada selera dari anak. Mereka nggak pernah datang Justru ke di rumah, Bu. tengah-tengah. Ya kalau begitu dari mana taunya dong di rumah begitu. Saya Oke. sering setiap Tuh. saya nengokin ke rumahnya, nengokin Oke. cucu-cucu saya. Nah itu kan bagus. Tapi Nggak sering bohong, nengok, bohong, gimana bohong. caranya? Saya kasih tahu. Ini keluarga pembohong, Ibu. Mereka ini keluarga pembohong. Bulan kemarin. Kalian tuh keluarga pembohong. Buktinya dia anaknya itu bisa kawin Memang kamu nggak bisa, kadang-kadang setiap saya Ya tengok sudah, Bu. Kalau gitu, kalau gitu Ibu bilang sama anak Ibu ceraikan saya. Setuju, saya setuju. Kamu nggak kesian sama anak-anak kamu? Loh, Anak-anak nanti saya cari bapak baru yang suka sama saya. Seharusnya kamu Berarti ibu juga Saya ketawa karena kasihan. saya setuju, Vi, tenang aja. Oke, berarti ibu bilang sama Vivi tadi, apa nggak kasihan sama anak-anak kalau sampai dia minta cerai? Ibu ngomong juga dong sama putra ibu, apa nggak kasihan sama anak-anak kalau kawin lagi? Oke, kayaknya kita Mbak Dian, Buin dulu, Buin. saya dulu, gemes sebentar. sekali tau nggak? Saya gemes walaupun saya nggak gemuk, saya gemes tau nggak? Eh, Saya biasanya nggak sekesel ini deh. Memangnya orang kawin itu cuma mau ngeliatin badan aja. Roger mata keranjang. Dulu Anda pacaran 5 tahun. Dulu Anda kenal Vivi dalam keadaan yang muda, langsing, dan Anda memutuskan untuk menjadikan Vivi Tapi istri Bu, Anda. saya udah nggak bergairah lagi sama Tunggu dia, Bu. dulu, saya belum selesai. Anda itu cuman melihat suatu persoalan dari satu sisi aja, fisik. Tidak ada pertimbangan-pertimbangan lainnya. Coba waktu Anda menikahi Vivi dulu, kan banyak pertimbangannya. Pasti bukan cuma fisik aja. Kenapa Anda mau punya anak dari Vivi? Pasti Anda percaya kalau Vivi itu juga bisa jadi ibu yang baik. Kenapa Anda tidak bisa melihat hal-hal lain yang baik dari Vivi? Anda pikir, mohon maaf ya, apakah Anda juga sebegitu kerennya? Gitu, sampai Kayak tiang bisa listrik, Bu. Kemudian dengan mudahnya karena istri yang satu gemuk, kawinin aja istri yang lain. Istri yang baru juga nanti bisa gemuk lagi. Kawin lagi, Bu. Saya udah Mau benci sampai sama dia, Bu. ngapain? Saya udah benci. Aduh, tolonglah. Mas Helmi. enggak, tenang. Oke, Sementara untuk Vivi sendiri, betul Vi, memang ini menyakitkan ya, tetapi masalah ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan bercerai, Vi. Ada hal-hal lain yang harus dipertimbangkan ketika kita sudah berkeluarga. Masihkah kau mencintaiku walaupun aku sudah tua? Masihkah kau mencintaiku walaupun aku sudah berubah menjadi lebih besar? Masihkah kau mencintaiku kalau aku sudah mau mati? Silakan. Kebetulan. Masih ingat beberapa episode lalu kita mendapatkan satu quote yang sangat bagus ya. Aku mencintaimu walaupun. Walaupun. Ya. Oke. Oke, episode yang sangat-sangat membuat kita ya bertanya-tanya. Iya. Seorang suami bernama Rozan kehilangan selera terhadap istrinya karena istrinya membesar. Oke, kita mungkin langsung akan
Oke? menghakimi sang suami ya. Menghakimi lagi. Enggak. Menghakimi Kita bahwa mencari suaminya solusi gimana sih nih? Kita nih perempuan-perempuan, ibu-ibu di sini pasti langsung akan merasa marah. Karena kenapa? Ini istrinya sudah melahirkan anak-anaknya kok diperlakukan seperti itu. Tapi kita juga harus cari tahu dari sampai mana sih kebenarannya, sampai di mana sih kejujuran dari kedua pasangan ini. Ya Mas Helmi. Boleh kita mulai? Nah, oke, Mas Rozan. Apakah Anda tidak merasa bersalah sudah menikah dengan wanita lain tanpa sepengetahuan istri pertama Anda? Saya merasa berdosa, Mas, dan ini semua sudah terjadi. Saya minta Vivi memaafkan saya dan melupakan ini semua. Saya mau mulai awal memperbaiki ini semua. Anda mau bisa nggak Anda berpisah dengan istri kedua Anda? Kan udah ketahuan nih. Anda merasa ini hilaf.